Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku, Deswinta Triani. Pada kali ini, kita akan belajar mengenai materi dinamika gerak partikel kelas 11, khususnya pada submateri hukum Newton. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih sama teman-teman. Teman-teman di sini udah pada dengar nggak mengenai hukum Newton itu? Udah pada dengar belum? Oke, karena teman-teman di sini belum pernah mendengar mengenai hukum Newton, maka pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tuntas mengenai hukum Newton tersebut, ya. Jadi teman-teman, sebelum lebih lanjut nih ya kan, nah hukum Newton ini ditemukan oleh seorang ahli ya kan, yang bernama Isaac Newton pada tahun 1666. Nah, di mana pada saat itu, jadi Sir Isaac Newton ini, kita sebut Newton ini, sedang duduk di bawah pohon apel. Nah, tiba-tiba buah apel tersebut jatuh mengenai kepala Newton tersebut. Nah, dari kejadian tersebut, Newton ini memiliki ide untuk melakukan sebuah penelitian. Kenapa buah apel tersebut jatuh ke bawah gitu kan? Setelah diteliti lebih lanjut, ditemukanlah hukum Newton ini. Jadi, hukum Newton ini teman-teman, terdapat 3 hukum ya. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Untuk hukum 1 Newton ini teman-teman, hukum 1 Newton ini disebut juga dengan hukum kelembaman atau inersia, yaitu sifat kecenderungan untuk mempertahankan keadaan suatu benda. Hukum 1 Newton ini berbunyi, bila resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Adapun di dalam hukum 1 Newton ini memiliki persamaan teman-teman, di mana persamaannya adalah sigma F sama dengan 0, di mana sigma F itu adalah resultan gaya yang bekerja pada benda dengan satuan kilogram meter per sekon kuadrat atau Newton. Jadi kalau misalnya mobil tersebut diam tanpa dikenai sebuah gaya luar atau apapun, maka mobil tersebut akan tetap diam teman-teman. Tetapi apabila mobil tersebut bergerak lurus beraturan atau konsisten ya kan, pergerakannya, maka mobil tersebut akan bergerak konsisten. Seperti itu ya teman-teman ya untuk hukum 1 Newton. Nah, kita simak untuk video ya teman-teman ya. Jadi ada seseorang yang sedang menaiki mobil pick up ya kan, berjalan dengan beraturan ya kan, tiba-tiba direm oleh pengemudi ya kan, maka terjatuhlah seseorang tersebut. Jadi pada saat seseorang tersebut di atas mobil pick up tersebut, karena tidak ada gaya luar yang mengenai seseorang tersebut atau mobil tersebut, maka mobil dan orang tersebut tetap berada di posisi yang sama. Mobil tetap berjalan sesuai dengan kecepatannya, lalu seseorang tersebut tetap diam ya kan, karena tidak ada gaya luarnya. Tetapi pada saat mobil tersebut diberikan gaya luar seperti rem ya kan, tiba-tiba direm, maka mobil tersebut akan diam ya kan, akan berhenti, dan orang tersebut miliki kemampuan untuk mempertahankan posisinya atau sifat kelembaman tadi ya kan teman-teman. Karena orang tersebut mempertahankan posisinya, maka orang tersebut akan terhempas ke depan. Seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Adapun di dalam hukum Newton ini memiliki persamaan teman-teman. Kalau hukum 1 Newton tadi persamaannya adalah sigma F sama dengan 0. Tapi di hukum Newton ini, karena dia ada kata percepatan ya kan, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya ya kan, tetapi berbanding terbalik dengan massa benda ya kan, bunyi hukum 2 Newton tadi. Maka persamaan yang ada pada hukum Newton ini adalah A sama dengan sigma F per M, karena percepatan itu berbanding lurus dengan resultan gaya tetapi berbanding terbalik dengan massa. Atau bisa kita ubah, karena kita ingin mencari resultan gaya ya kan pada hukum Newton ini, maka sigma F sama dengan M dikali A. Jadi tinggal diubah posisinya saja. Tetapi untuk rumus pertamanya teman-teman, kalau kita uraikan dari persamaan
dari bunyi hukum 2 Newton ini, maka persamaan yang seharusnya itu adalah A sama dengan sigma F per M. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk keterangan itu masih sama ya teman-teman. Ada sigma F itu adalah resultan gaya yang bekerja pada benda dengan satuan kilogram, meter per sekon kuadrat atau newton ya kan. Lalu ada M itu adalah massa benda dengan satuan kilogram dan A itu adalah percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita cuplik untuk video yang berkaitan dengan hukum 2 Newton. Jadi ada seorang anak laki-laki yang sedang mendorong benda yang sedang diam ya kan, tapi didorong atau dikenaikan oleh gaya yang diberikan oleh anak laki-laki tersebut, maka benda tersebut dapat berpindah ya kan, atau mengalami percepatan. Seperti itu ya teman-teman. Tetapi karena rumus hukum 2 Newton tadi adalah A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M dikali A. Jadi suatu benda tersebut akan berpindah ya kan apabila gaya yang diberikan anak laki-laki tersebut itu lebih besar atau senilai ya kan dengan massa benda yang didorongnya dengan percepatan benda tersebut. Jadi diperlukan gaya yang besar ya teman-teman untuk mendorong benda tersebut. Nah, selanjutnya itu untuk hukum 3 Newton. Nah, pada hukum 3 Newton ini teman-teman disebut juga dengan hukum aksi reaksi. Jadi, hukum 3 Newton ini berbunyi teman-teman bahwa jika benda pertama mengerjakan gaya atau melakukan aksi pada benda kedua, maka timbul gaya reaksi dari benda kedua terhadap benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi, hukum 3 Newton ini sering juga disebut dengan hukum aksi reaksi, di mana persamaan dari hukum 3 Newton ini adalah F aksi sama dengan negatif F reaksi atau F1 sama dengan min F2. Jadi karena dari bunyi hukum Newtonnya tadi ya kan teman-teman bahwa apabila suatu benda mengalami gaya aksi maka akan mendapatkan gaya reaksi yang sama besarnya ya kan, tetapi arahnya yang berlawanan sehingga ada tanda negatif ya kan atau minusnya. Itu ya teman-teman. Adapun keterangannya tetap sama ya teman-teman ya. Untuk sigma F itu tetap resultan gaya yang bekerja pada benda dengan satuan kilogram, meter per sekon kuadrat atau newton. Gitu ya. Nah, kita cuplik untuk video yang berkaitan dengan hukum Newton tersebut. Ini ya teman-teman, ada sebuah roket ya kan, pada saat roket tersebut diberikan sebuah gaya atau diberikan pompa, itu adalah gaya aksinya ya kan. Nah, maka karena telah dipenuhi ya kan pompa tersebut dengan roket itu ya kan, maka roket tersebut akan meluncur. Jadi, gimana gaya aksi dan gaya reaksinya teman-teman pada kejadian yang ada di video? Nah, jadi gaya aksinya itu adalah pada saat roket diberikan dorongan oleh pompa, itu gaya aksinya. Nah, sedangkan pada saat roket itu meluncur karena gaya yang diberikan sudah melampaui, ya kan? Maka itu adalah gaya reaksinya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Mungkin itu aja untuk materi pembelajaran kali ini mengenai hukum Newton. Tetap nantikan pembelajaran selanjutnya ya, teman-teman. Bye-bye!